Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi. Wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahya qayyim rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kembali kita mengucap puji syukur sanjung kita kepada Allah di pagi Jumat terakhir Ramadan. Hari ini 30 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bernilai dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah karena kita sudah berada di akhir hari Ramadan dan Allah masih mendekatkan hati kita ke rumahnya, suatu bukti bahwa Ramadan diterima Allah. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Alhamdulillah, biasanya pagi Jumat kita membaca dua surah Sajadah dan surah Al-Insan. Kita ambil petikan dari surah Al-Insan ayat 27. Satu ayat saja ya. Surah Al-Insan ayat 27. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ini peringatan Allah ya. Allah memperingatkan, inna haula, mereka itu. Mungkin insyaallah kita tidak masuk ya di dalamnya. Mereka itu yuhibbunal ajilah, menyukai, mencintai, mengingini dunia. Ramai manusia yang dipikirkannya dunia. Yuhibbunal ajilah. Dunia ini dibuat istilahnya al-ajilah. Al-ajilah kalau maknanya kehidupan segera. Apa itu kehidupan segera yang nampak depan matanya? Nampak dia 5.000, nampak 10.000, nampak 20.000. Itu yang dicarinya. Mencari yang nampak, yang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dinikmati. Kehidupan segera. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka meninggalkan hari yang berat. Hari kiamat itu berat. Waktu tazkirah 2 malam yang lalu, tazkirah sebelum tarawih, narasumber itu mengatakan, pada hari kiamat nanti orang itu akan menjauhkan dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya. Tidak bisa membela, tidak bisa membantu di sana. Subhanallah. Allah mencela di sini sifat orang pencinta dunia yang lupa akhirat. Allah mencela sifat orang pencinta dunia yang mengabaikan akhirat. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka meninggalkan hari yang sangat berat dihadapi. Sepatutnya kita lebih berat memikirkan akhirat daripada memikirkan dunia. Karena dunia ini sementara. Dunia ini segera. Dunia ini singkat. Dunia ini nilainya rendah. Ayat yang senada dengan ini, ayat dalam surah Al-A'la, Sabisma rabbikal a'la, di sana kita selalu dengar dibaca di salat witir. Di sana dibilangnya apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Ternyata kalian memilih dunia. Justru akhirat itu lebih baik dan kekal. Tapi tidak kamu pilih. Jadi termasuklah orang yang memilih akhirat yang mau datang
ke masjid. Kita datang ke masjid ini mengurus kehidupan akhirat. Karena dalam hadis dikatakan, dulu pernah disebut, orang yang rajin datang sembahyang subuh berjamaah, yang rajin datang sembahyang isya berjamaah, nanti suasananya dari kemudian terang benderang. Dua faktor yang membuat suasana di sana nanti terang, datang sembahyang isya, datang sembahyang subuh. Keadaan di akhirat gelap, Pak. Di akhirat itu gelap. Jalan menuju jannah itu meniti siratal mustaqim itu gelap. Orang itu hanya bisa diterangi oleh keimanannya, keyakinannya, ibadatnya. Faktor nomor satu yang membuat suasana terang di sana, datang sembahyang subuh, datang sembahyang isya. Sebelum ini sudah sebutkan satu doa dalam surah At-Tahrim, doa agar kita dikasih Allah nur, cahaya yang maksimal nanti di sana. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Halaman 561 ayat 8. Jadi ke masjid ini membina kehidupan akhirat, mengurus kehidupan akhirat. Di samping kita ingin dapat fadilah sholat berjamaah, betul. Ingin memenuhi panggilan azan, betul. Ingin dapat doa malaikat, betul. Ingin supaya tidur kita nilainya nilai ibadat. Orang yang datang sembahyang subuh, berniat sebelum tidur, betul niatnya, tidurnya ibadat. Tidurnya bernilai, langkahnya bernilai. Beginilah cara membangun kehidupan akhirat. Ayat dalam surah At-Tahrim tadi ayat 8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini ayat doa sepertinya dibaca, Pak ya. Nanti akan dibaca oleh orang beriman dalam perjalanan menuju surga. Bila setiap orang menerima cahaya itu macam lampu, Pak ya. Dia minta supaya dikasih cahaya yang maksimal. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Al-Hadid, ke belakang sedikit, Pak ya. Ada kisah orang yang kehidupannya di sana gelap dan nampak jalan. Ramai manusia yang berada dalam suasana gelap gulita. Dan dia nampak sahabat di sebelahnya yang rajin ke masjid terang, yang dia gelap. Subhanallah. Lalu mengemis, Pak. Mengemis. Halaman 539 ayat 13 dan 14. Ayat 12 cerita orang beriman yang suasananya terang, jalannya lancar, dan dia disambut malaikat. Disambut malaikat. Orang beriman dalam perjalanan ke jannah, bahkan dari dalam kubur lagi, Pak ya. Dari dalam kubur lagi sudah ditemani malaikat. Keluar kubur didampingi malaikat. Di padang mahsyar bersama malaikat. Menyeberang daripada mahsyar, malaikat yang menyelamatkannya. Itu janji dalam surah Fussilat. Janji Allah dalam surah Fussilat, orang beriman dan istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, orang beriman dan istiqamah, kehidupannya akan diurus oleh malaikat. Tidur ada waktunya. Pas bangun datang malaikat membangunkan. Jadi kita yang bangun itu kerja malaikat. Bukan Bapak sendiri. Ada orang yang, na'udzubillah, tidak dibantu malaikat. Bahkan diikat oleh iblis. Dibelenggu, dijerat. Itu dalam hadis. Cerita dalam hadis. Jadi manusia ini ada dua.
Satu yang ditolong malaikat, yang kedua yang tidak ditolong, yang diambil alih oleh setan iblis. Begitulah Pak ya. 24 jam begitu Pak. Kalau Bapak bersama malaikat, waktu sholat tepat waktu. Nggak pernah telat. Nggak pernah tercicir. Nggak pernah ketinggalan. Karena yang mengaturnya malaikat. Bila malaikat menjauh, orang itu akan diambil alih oleh musuh. Di sini dalam surah Al-Hadid, kisah orang yang di padang mahsyar nanti ke-8. Lalu mengemis. Subhanallah. Subhanallah. Mengemis. Apa katanya di sini? Menyeru kepada yang beriman, naktabis min nurikum. Kasihlah sedikit cahayamu itu. Kami tidak nampak jalan ini. Tidak apa-apa ya, tidak mau ke masjid, tidak apa. Tapi siap untuk menghadapi keadaan yang gelap nanti di sana. Macam mana berjalan menuju surga? Meniti siratal mustaqim. Jalan tempo gelap. Golap mati. Gelaplah hidupnya itu. Ada disebutkan di sini. Naktabis min nurikum. Kasihlah nur sedikit. Kasihlah cahaya. Kasihlah lampu. Di sini sudah dijawab. Waktu orang mengemis sudah dijawab. Kilarji'u wara'akum. Pak, di sini tidak bisa meminta Pak. Kalau Bapak mau cahaya juga, pulanglah ke dunia. Pulanglah ke dalam lidah. Pergilah sembahyang subuh Pak. Pergilah sembahyang isya. Subhanallah. Irji'u wara'akum. Kembalilah ke dunia. Kami dulu bangun Pak. Kami dulu ke masjid. Bapak di mana? Faltamisu nura. Carilah nur di dunia. Itu bukan penyelesaiannya. Bukan solusi itu. Itu mengejek sebenarnya. Macam mana anak pulang ke dunia? Lalu orang yang terang jalannya berjalan. Yang tinggal juga. Yang gelap tinggal, nggak bisa bergerak. Yang terang berjalan. Sudah jauh pergi dipanggilnya lagi. Nah, itu ayat 14. Halaman 539 tadi Pak ya. Halaman 539 ayat 14. Yunadunahum dipanggilnya. Sahabatnya, mungkin tetangganya. Mungkin temannya. Mungkin anaknya. Mungkin ayahnya. Mungkin keluarganya. Mungkin atasannya, mungkin bawahannya. Memanggillah. Alam nakum ma'akum. Kita dulu kan di dunia sama. Sama-sama di Pengalapan. Sama-sama dalam lidah. Sama-sama masjid Al-Nur. Sama-sama masjid Thariqul Jinan. Sama-sama masjid Nur ala Nur. Kita kan dulu satu masjid. Satu RT, satu RW. Satu lurah. Satu kepala desa. Satu kumpulan. Satu suku. Sakahanggi. Dulu kan sama dong. Kasihan. Mengemis di sana. Ayat berapa? Ayat 14 surah Al-Hadid. Dijawablah oleh orang beriman yang terang jalannya tadi. Bala. Memang dulu kita sama Pak. Tapi Bapak ada kelimpahan Bapak. Fatantum ampusakum. Watarabbastum. Wartabtum. Wakarakumul amani. Kata jamullah. Wakarakumul al-gur. 5 kesilapannya Pak. 5 kesilapan orang yang suasananya gelap nanti di sana. Karena dunia ini gelap. Kalau tidak nampak jalan ke masjid di dunia ini. Tidak akan nampak jalan ke surga Pak. Ini ayatnya. 5 kesilapannya. Jadi perlu dikaji Pak ya. Kalau tidak,
enak saja lah tidur waktu subuh. Na'udzubillah. Walakin aku fatan untuk mampus aku. Kesilapan Bapak satu, Bapak dulu hidup membinasakan diri. Orang ke masjid Bapak tidur. Satu. Yang kedua, wa tarabbastum, suka menanggung, menunda, mengulur. Besoklah. Ramadan lah, Ramadan budak ke masjid juga. La ilaha illallah. Ada orang nanti orang Ramadan. Ramadan pun tidak. Suka menanggung. Wartabtum, hidupnya dililit keraguan-raguan, tidak yakin. Yang ke masjid itu orang yakin. Yakin dia untung ke masjid ya. Kalau yakin dia untung ke sawah ke ladang, semua orang ke sawah ke ladang ya. Karena dia yakin ada keuntungan di sana. Dia tidak yakin ada keuntungan di masjid, maka dia tidak datang. Kenapa tak yakin? Mungkin karena tidak belajar. Tidak tahu. Tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, tidak belajar kata-kata ulama. Hidupnya gelap, meraba-raba membabi buta. Itu kebanyakan manusia. Tidak cukup bekal untuk hidup. Wartabtum, dia ragu. Warakumul amani, dia ditipu angan-angan. Sehingga datang mati, nantilah. Saya masih muda. Tiba-tiba datang ajalnya. Yang kelima, wa gharakum billahil ghurur, kamu tuh dipengaruhi oleh keduniaan. Dunia yang memonopoli kehidupanmu. 5 sifat negatif kesilapan orang yang nanti suasananya sangat gelap. Mengemis. Setelah tadi keterangan dari ayat surah Al-Insan ayat 27, inna haula'i yuhibbuna al-ajilah. Mereka sukanya kehidupan dunia yang sementara. Wa yazaruna wara'um yawman tsaqila, mereka meninggalkan hari yang berat perjuangan di sana, enggak dipikirkannya. Pikirkanlah diri, pikirkanlah istri, pikirkan anak macam mana mau selamat di sana. Diri selamat, istri macam mana? Jangan-jangan kalau diri yang selamat, istri tak dibimbing, anak tidak dididik, semuanya tak selamat. Itu gunanya ada istri, ada suami, ada anak. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jadi renungan kita tadi ayat 27 surah Al-Insan yang dikaitkan dengan ayat 13-14 surah Al-Hadid. Kesana relasinya. Dikaitkan juga tadi dengan surah Tahrim ayat 8. Terkait dengan doa Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa agar Bapak dikasih cahaya yang maksimal nanti di sana. Dibaca doa ini, diajar sama anak. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kasihlah kami cahaya yang maksimal. Ampunilah dosa kami. Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jazakumullah khairan. Inni ubukum fillah wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.